Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue mau bahas satu buah proyektor lagi yang gue udah lama banget nih ditanya-tanyain sama para subscriber, para viewers. Kok tolong dong lu review nih proyektor dari Ezreal untuk tipe seri IMAX-1, dimana ini adalah flagship paling mentoknya punya Ezreal di tahun 2025. Nah, karena permintaan yang berjibu dan banyak banget yang pengen tahu spesifikasi aslinya, gue kasih lu kepada lu, yaitu IMAX-1 berikut ini. Oke, jadi ini adalah box dari proyektor IMAX-1. Boxnya nggak kelihatan terlalu gede, tapi isinya sebenarnya gede. Untuk boxnya sendiri, dia tampilannya normal, dan gue nggak mau terlalu banyak bahas mengenai tentang boxnya. Jadi gue langsung aja skip menuju ke konten apa sih isian dari proyektor IMAX-1 ini. Yang pertama, lu tentunya mendapatkan manual book dan tentunya mendapatkan warranty cardnya. Dan gak pernah selalu lupa, lu pasti selalu mendapatkan satu buah lens wiper dan tentu mendapatkan satu buah remote GTV, yaitu remote yang sudah pakai Bluetooth. Dan tentunya lu juga mendapatkan kabel power 1 meter yang sudah menggunakan EU plug. Dan gak pakai lupa, lu pasti dapat yang namanya proyektornya, yaitu proyektor IMAX-1-nya. Oke, selanjutnya kita langsung bahas ke proyektornya, karena memang ini inti yang paling ditunggu dalam videonya. Untuk proyektornya, tampilannya seperti ini guys. Nah, ini adalah proyektor IMAX-1. Proyektor yang cukup gede, lebih dari setelapak tangan orang dewasa. Jadi ini proyektor dimensinya lumayan besar dan gede banget. Untuk bahan dan materialnya, ini pakai warnanya hitam, materialnya plastik ABS seperti biasa, untuk menekan cost ya. Dan untuk dari produknya ini, gue akan ceritain dan review sedikit mengenai tentang sisi-sisi secara fisiknya. Yang pertama, kalian bisa melihat adanya lensa yang sangat besar di bagian depan. Tujuan lensa besarnya ini tentu untuk dapat menghasilkan size screen yang juga lebih besar, yang bukan pakai lensa kecil tapi dipaksa besar. Biasa hasilnya ujung-ujungnya akan sedikit blurry, dan memang untuk lensa-lensa proyektor seperti itu kurang bagus ya. Biasanya ini kalau dipakai di 3LCD atau di DLP itu baru hasilnya lebih bagus, karena memang ada perbedaan teknologi terhadap sharpness dari hasil projeksinya sendiri, karena itu berhubungan banget dengan perbedaan atau tingkat cahaya dalam 9 point average-nya. Oke, kita balik ke membahas mengenai tentang fisiknya. Untuk dari proyektornya ini, di bagian kiri dan kanannya itu nggak terdapat port atau terdapat lubang apapun, dan untuk di bagian atasnya cuma ada dapat tombol power yang di bagian pojok kiri depan. Nah, ini adalah tombol power untuk si proyektor. Kalau kalian mau nyalain secara manual, langsung pencet di proyektornya. Di bagian belakangnya terdapat beberapa port dan juga ada beberapa lubang. Nah, untuk di bagian belakangnya terdapat untuk exhaust dari sirkulasi di proyektornya, dan juga mendapatkan satu buah lubang speakernya, dimana ini lubang speakernya ditenagai 5 watt single speaker, dan juga ada terdapat beberapa port, yaitu ada port audio, ada port USB port, ada sebanyak dua port, dan juga ada satu HDMI port. Dan gak lupa ada power inputnya, jadi ada lubang power inputnya di bagian belakang, dan ada details beberapa informasi yang di highlight, seperti dia bisa 4K decode, dan dia juga native resolutionnya Full HD, dan ada informasi lainnya berikut dengan tenaga atau dayanya sebesar 200 watt. Dan untuk di bagian bawahnya terdapat beberapa kaki karet, dan juga ada lubang yang terbuat dari stainless steel, dimana ini lubang-lubang ini adalah air intake-nya buat memfilter udara yang masuk. Jadi dia membawa udara dari luar itu lewat bagian bawah dari proyektor. Dan di sini ada satu tempat buat lubang mounting tripodnya, yang bisa kalian taruh di atas tripod atau kalian gantungin secara terbalik menggunakan tipe mounting tripod juga. Dan di bawahnya sini juga ada satu buah seperti buat ngangkat ini proyektor secara vertikal, tapi ini kerennya dia sudah bisa menggunakan auto dan menggunakan
elektronik atau elektrik sebutannya, electric lifting. Jadi bukan pakai manual, harus kalian tarik lagi. Dan dia bisa ada memorinya ya, yang mengingat, bukan memori tapi dia memorize di mana posisi terakhir dia saat diatur. Dan itu yang menurut gua kerennya. Tapi kita akan bahas itunya nanti aja. Oke, kalian udah lihat bagaimana validasi dari spesifikasi yang ada. Tapi nggak pernah lupa, kita harus juga cek performance-nya. Nah, untuk performance-nya di bagian sini. Kontra yang pertama, size dari proyektor ini menurut gua memang terlalu besar dan bukan buat orang yang memang cocoknya buat portable atau pindah-pindah. Jadi memang ini proyektor memang hanya untuk ditaruh aja di kamar, di ruang tamu, atau mungkin di kelas ataupun di kantor dan lainnya. Jadi memang bukan buat pindah-pindah karena size-nya yang terlalu besar. Yang kedua, yaitu permasalahan dengan beratnya, yaitu 2,6 kilo setelah udah kita timbang. Dan memang ini beratnya lumayan cukup mempegalkan ya kalau kalian masukkan ke dalam ransel kalian dan nggak punya bag langsungnya. Karena walaupun ada bag langsungnya, kalian sandungin di bahu kalian tentu akan bikin bahu kalian pengkor. Jadi gua nggak saranin buat ini dibawa-bawa ke tempat lainnya. Memang ini lebih baik stay at the position aja, stay di situ aja, udah jangan diapa-apain. Nah kalau memang harus di atas tripod ya di atas tripod, karena memang ini berat banget menurut gua di 2,6 kilo, bukan portable ya guys. Yang ketiga, kelemahan di proyektor ini adalah tidak adanya control board. Memang untuk secara gaya atau futuristiknya itu hampir kurang kalau dengan adanya control board. Tapi karena pengemasannya dibuat lebih simple, lebih modern, ya itulah yang membuat terpaksa hanya ada tombol power yang biar kelihatannya di bagian atas covernya ini nggak messy. Tapi ya kekurangannya itu tersebut ketika kalian kehilangan remote atau remote itu rusak atau remote-nya discontinue yang sudah tidak ada partnya lagi atau tidak ada aksesoris yang mendukung lagi seperti remote-nya dan kalian bingung, itulah yang bakal kalian pusing buat mengatur digital keystone-nya, mengatur semua hal yang ada dalam proyektor ini. Sekali remote hilang, kalian pusing kalau memang dari distributor ataupun dari brand yang terkait tidak bisa membantu menyediakan remote tersebut. Atau yang keempat, kontra yang itu ada di bagian bawahnya, yaitu dia nggak bisa di mounting pakai mounting yang standar atau umum,
yang bentuknya seperti X ataupun kotak. Jadi kalian hanya bisa pakai mounting yang jenisnya kayak tripod yang pakai skrup itu ya guys, yang paling seperapat inch itu. Jadi kalian cuma bisa gantung terbalik pun seperti itu, tapi dengan resiko karena proyektor ini berat, takutnya jatuh atau plafonnya yang nggak kuat. Itu yang gua takutin dan nggak gua rekomendasiin buat kalian gantung di atas plafon, kecuali kalian punya yang kayak bingkai gitu ya, kayak sarang gitu buat kalian masukin, ya itu pasti lebih aman. Untuk referensinya di bagian sini. Yang pertama, pemakaiannya tentu bisa jangka panjang dengan durasi yang lama, karena memang sistem airflow-nya yang dalam proyektor ini sudah sangat dibuat sedemikian rupa, sangat perfect, sehingga kalau kalian pakai pemakaian lama, dia nggak akan yang namanya black spot atau burn spot, yang tentunya kalian bisa pakai sampai di atas 8 jam atau bahkan lebih. Tapi gue nggak pernah saranin buat kalian pakai proyektor itu 24 jam, apalagi walaupun sudah dibuat dengan gaya atau flow sistem yang bagus untuk airflow, karena tetap ada resiko. Semua barang elektronik itu ada umurnya. Lebih baik jangan pakai overplay, tetap pakai di bawah durasi yang disarankan. Ya mungkin kalau untuk proyektor ini kalian bisa pakai di 6-10 jam dan istirahatin itu mungkin di setengah jam, lalu kalian coba pakai lagi. Yang kedua, hasil dari performa yang kalian udah lihat dalam keadaan gelap, terang, maupun keadaan remang, kalian bisa lihat bahwa performanya itu tetap stabil. Walaupun hasil performa terbaik di proyektor yang seterang ini, itu adalah di gelap atau di environment yang gelap. Memang di proyektor walaupun seterang ini, dia tetap butuh environment yang paling gelap untuk hasil yang paling maksimal. Nah, tapi karena proyektor ini terang banget, dia tetap konsisten dibanding dengan proyektor-proyektor yang memiliki ANSI yang lebih rendah. Dan hasil dari warna yang diberikan itu brightness-nya itu bukan ngomongin brightness, tapi lebih ke arah color-nya, tipe color-nya itu juga hasilnya juga bagus, dan juga memang nggak oversaturated, nggak membuat kelihatan muka manusianya pucat ataupun membuat warna-warna merah terlalu kerang merahnya. Jadi menurut gua ini sudah memberikan kesan yang standar natural lah, jadi lebih kelihatan kayak asli, nggak terlalu dimainin untuk warnanya. Yang ketiga, banyak banget fitur-fitur yang memang kalau ditelisik ada di dalam proyektor ini. Salah satunya adalah auto keystone, ada auto focus, ada auto lifting, terus habis itu ada eye care, ada gaming mode, juga ada HDMI autonya. Jadi kalau misalkan kalian pakai koneksi HDMI menggunakan laptop ataupun tablet, pas nyalain proyektor dia bisa langsung masuk. Jadi ini memang fitur-fitur dari proyektor umum yang biasa gue bahas itu dia semua ada. Cuma yang paling membedakan adalah di HDMI auto inputnya, sama juga ada di gaming mode-nya yang dia bisa nurunin latency dari FPS-nya. Dan habis itu juga yang ketiga adalah di auto lifting, yang memang electric lifting ini nggak ada dipunyai di semua proyektor manapun yang pernah gue lihat, kecuali di IMAX One ini. Yang keempat, yaitu kelebihannya sudah menggunakan Google TV. Google TV Streamer 4K. Yang tentunya Google TV adalah OS yang paling advance untuk sekarang, yang memang lebih bagus daripada standar ataupun AOSP ataupun Linux ataupun yang sekarang lagi mulai terkenal itu WellOS ya, yang mulai dia memiripin Linux tapi juga bisa berseberangan mirip-mirip kayak Google TV. Tapi rata-rata proyektor seperti itu gue belum nemuin yang bener-bener terang atau bener-bener powerful. Yang kelima, brightness ini super tinggi untuk proyektor dengan teknologi single LCD. Rata-rata proyektor yang untuk bisa di atas 1000 ini rata-rata harus proyektor 3 LCD ataupun DLP, yang dimana memang punya kecenderungan harga yang mahal. Memang kelemahan single LCD itu untuk tingkat blurriness-nya itu nggak sebagus 3 LCD yang blurry-nya itu memang lebih sangat kecil, dan untuk brightness average-nya, untuk brightness average-nya di setiap sisi-sisi pengecekannya itu hampir sama rata. Sedangkan kalau di single LCD kadang bisa sangat menjulang jauh ya, bisa 30-50% perbedaannya di pinggirannya, sehingga menciptakan warna yang cenderung lebih gelap di bagian pinggirnya. Yang keenam adalah massive speaker. Jadi dia udah pakai subwoofer tapi memang cuma 5 watt. Tapi ketika dicoba sampai maksimal 100% suaranya, dia luar biasa, tetap mantap. Itulah konsistensi di produk ini yang memang perlu cukup ditiru ya. Mungkin karena juga memang build-nya sudah bagus ya untuk speakernya sendiri, karena ini kan proyektor flagship.
Jadi kesimpulannya, proyektor ini dikatakan dapat proyektor yang sangat worth it di harga yang ditawarkan di 5 jutaan. Untuk proyektornya ini sendiri, untuk di kelasnya adalah proyektor yang paling terang untuk real ANC-nya. Dan untuk proyektor ini memang bukan proyektor portable. Jadi buat kalian yang ingin beli untuk proyektor portable, ini bukan proyektor yang tepat buat kalian. Tapi buat kalian yang cari high brightness dengan high performance yang sangat tinggi dari segi visual maupun audio, ini adalah proyektor yang bisa gua rekomendasikan buat kalian yang mau beli. Karena memang ini proyektor cocok untuk hal-hal tersebut, tetapi bukan untuk portable sekali lagi. Oke, jadi gua rasa itu aja kesimpulan yang bisa gua berikan terhadap proyektor IMAX One. Buat kalian yang mau tanya-tanya lebih mengenai tentang ini proyektor, atau mau telisik lebih dalam, kalian juga bisa lihat dari review-review yang lain, ataupun juga bisa ngelihat nanti gue buatin shortnya kali ya mengenai tentang fitur-fitur apa yang ada dan pembeda dari proyektor pada umumnya. Gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan buat kalian yang selalu mau tahu mengenai update-update dari video-video di AIC Channel, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya buat selalu tahu notifikasi terbaru di channel kita. Buat kalian yang mau bertanya, jangan lupa juga untuk drop down the comment below, dan juga jangan lupa untuk klik tombol like buat kalian yang suka, dan dislike aja buat kalian yang nggak suka. Oke, gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.